Tuhan, di mana dalam minggu yang lalu saudara kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dalam minggu yang lalu untuk kita memberikan waktu kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita mengerjakan segala pekerjaan yang menyenangkan Tuhan, dan kita berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, saudara. Saat ini kita boleh belajar akan firman Tuhan. Ya, saya berikan tema firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, yaitu menghargai pemberian dan status yang diberikan Tuhan. Menghargai pemberian dan status yang diberikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengenal Kristus dengan benar, sebelum kita bertobat dan lahir baru, kita adalah orang-orang yang memiliki status, orang-orang yang patut dihukum, orang-orang yang patut dihina, orang-orang yang patut masuk ke dalam api yang kekal. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan kita status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang layak dibenarkan, dan juga masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang boleh kita pelajari hari ini, saudaraku, yaitu tentang kisah Yehuda yang kurang menghargai status yang diberikan oleh Allah baginya. Yehuda ataupun anak Yakub. Coba kita lihat dulu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-38. Kitab Kejadian pasal yang ke-38. Kita nggak usah baca semua, saudara. Kita baca intinya saja. Ya. Di situ perikopnya Yehuda dan Tamar. Yehuda memiliki menantu yaitu Tamar. Ya. Yehuda itu mempunyai 3 anak, saudara. Yaitu yang pertama adalah yang kedua adalah Onan, yang ketiga adalah Shelah. Jadi itu menikah dengan Tamar, tetapi tidak memiliki keturunan, lalu dia mati. Begitu juga yang kedua, ya, dia juga tidak memiliki anak karena dia berbuat jahat di mata Tuhan, dipandang jahat. Nah, lalu Tamar minta, ya, dikawinkan dengan anaknya yang ketiga yaitu Shelah. Tetapi Yehuda bagaimana? Tidak menepati janji. Karena dia takut Shelah itu mati seperti kedua anaknya, saudara. Tetapi sebenarnya Yehuda itu memiliki status. Dia itu memiliki status yang berkenan kepada Tuhan karena dia adalah orang Israel. Dia adalah di antara 12 suku Israel, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana dia tidak menghargai, ya, status yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kita coba baca dulu, ya, ayat yang ke-12. Kita bergantian, ya, biar kita sambil simak, saudara. Sampai ayat yang ke-19. Nanti ayat 19 kita boleh bersama. Saya membaca ayat yang ke-12, saudara baca yang ke-13, nanti ayat yang ke-19 kita bersama. Kalau sudah mendapat, saya mulai, saudara. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda, habis berkabung. Pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia berkelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Karena lihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?
Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kampung dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau memberikannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Sama-sama. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula lah pakaian kejandaannya. Ya, puji Tuhan, saudara. Tamar adalah menantu daripada Yehuda. Tamar ini ya menyamar sebagai seorang yang perempuan sundal. Karena dia tahu mertuanya akan lewat. Ya, perhatikan tadi di sana dikatakan, aku akan menghampiri engkau. Marilah ke sini. Seperti itu toh kata Yehuda ya. Terus Tamar bagaimana kata Tamar? Apa yang akan kau berikan kepadaku kalau engkau menghampiri aku? Perhatikan di situ. Seharusnya yang layak diberikan Yehuda kepada perempuan sundal hanyalah seekor kambing domba. Tetapi apa kata Tamar? Tamar itu orangnya cerdas, saudara. Apa katanya? Sebelum itu kau berikan kepadaku apa jaminannya? Perhatikan di situ. Apa jaminannya? Ada berapa di situ jaminannya? Ada 3 ya. Yang pertama cap materai, yang kedua kalung, yang ketiga barang yang dimiliki oleh Yehuda ini adalah tanda pengenalan ataupun tanda jati diri, tanda status sosial daripada Yehuda. Orang mengenal Yehuda dengan tanda cap materai, orang mengenal Yehuda dengan tanda kalung, orang mengenal Yehuda dengan tanda tongkat, saudara. Haleluya. Jadi ada 3 barang berharga yang diberikan oleh Yehuda kepada Tamar. Itu berarti status sosialnya, perhiasannya, ya, itu diberikannya kepada Tamar. Hanya karena apa? Hanya karena persundalan, saudara. Perhatikan di situ. Hanya karena keinginan daging. Ketepatan pada saat itu istrinya sudah meninggal ya. Jadi dia pergi ke sana mencari perempuan sundal lah sedikitnya, saudara. Perhatikan di situ tadi, ya. Ada 3 barang yang dianggap enteng. Ada 3 harta yang diberikan Tuhan, tanda syarat ataupun bukan syarat, tanda status bahwasanya Yehuda itu adalah orang yang memiliki ataupun memiliki status di dalam Tuhan, tetapi dia tidak menghargai status itu. Dia anggap sepele, dia anggap enteng, tidak peduli. Ya udah, nah, dia berikan kepada Tamar tanpa peduli, nanti aku ambil juga. Sama seperti siapa? Esau yang anggap remeh, anggap enteng dengan hak kesulungan. Pada saat dia mau mengambilnya, dia tidak dapat lagi. Ini dapat, tapi setelah dia dipermalukan, saudara. Kalau kita lihat nanti ayat yang selanjutnya, ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu apakah arti daripada barang-barang itu. Kalau zaman dulu, ya, pada zaman Taurat, itu adalah tanda pengenal. Itu adalah tanda status pengenalan kepada seseorang. Nah, orang tahu ketika dia memiliki ada barang-barang yang berharga itu. Sama seperti Yusuf. Yusuf dikenal ketika Raja Firaun memberikan status itu. Ya toh? Dalam Kejadian, coba kita lihat dulu ke sana. Sebelum kita nanti ke sini lagi, sudah. Kita lihat dulu pasal yang ke-41. Ya, ayat yang 11 sampai 14. Kejadian 41. Kejadian pasal yang ke-41.
Kejadian 41. Sorry saudara, bukan ayat yang ke-11. Ceritanya di sana saudara, bagaimana Yusuf itu diangkat menjadi orang kedua, ya. Menjadi orang kedua itu bukan pasal 41 ya? Hah? Pasal 41. Dia diangkat pasal 40 berapa? 43 ya. Coba bantu dulu saya saudara. Coba. Ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Ya. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan di situ saudara, ayat 41 dikatakan tadi, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, apa dikatakan? Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dengan satu tanda, apakah dia dilantik menjadi kuasa di tanah Mesir? Dengan tanda apa tadi? Yang ayat yang ke-42? Cincin materai, terus mengenakan pada jarinya, terus memakai apa? Pakaian yang halus, terus emas pada lehernya. Jadi itu adalah bertanda status. Jadi Yusuf tidak dinaikkan ke kereta itu dengan begitu saja. Ada tanda status bahwasanya Yusuf orang kedua di Mesir. Ada cincin dan juga ada kalung, saudara. Cincin materai dan juga kalung itu berbicara status, saudara. Jadi ketika dia dinaikkan ke kereta, dia pakai cincin materai raja, dikenakan juga pakaian yang halus, diberikan juga kalung emas. Nah, orang berkata hormat bagi Yusuf yang dilantik oleh Firaun itu, saudara. Jadi dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, perhatikan di situ, saudara. Jadi saya katakan tadi Yehuda itu menjual statusnya untuk perempuan sundal, untuk mengikuti hawa nafsu dagingnya, saudara. Nah, kita lihat di situ, saudara, Kejadian pasal yang ke-38. Coba bantu dulu saya kembali ayat yang ke-16 sampai 18. Coba dibaca dulu. Ayat 16 sampai 18. Coba. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Berpalinglah dia mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, terus marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ya. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Ya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Perhatikan dulu di situ. Marilah aku akan menghampiri engkau. Dia tidak mengenal perempuan itu bahwasanya itu menantu. Orang yang tidak menghargai status pemberian daripada Tuhan, dia akan sering sekali berbuat salah. Yang harusnya dia kenal suara daripada menantunya pun sebenarnya dia sudah kenal. Tetapi memang Yehuda itu tidak bisa mengenal karena dia tidak dapat menghargai status yang diberikan Tuhan kepadanya, saudara. Coba kita baca dulu, lihat dulu ayat yang ke-20 sampai 23. Coba. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu, Iya. untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu.
Tetapi perempuan itu Tidak dijumpai lagi karena memang perempuan itu bukanlah perempuan jalan. Dia adalah menantu daripada Yehuda. Terus ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Ya. Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang. tidak ada perempuan jalan di tempat itu. Memang tidak ada perempuan jalan di tempat itu. Jadi Yehuda itu memang salah, saudara. Dia kira ada perempuan jalan di situ. Masa sih dia tidak tahu situasi di situ? Ya kan tahu. Tapi orang yang tidak menghargai pemberian dan status daripada Tuhan memang seperti itu, saudara. Yang harusnya dia tahu pun dia tidak mengerti. Coba terus ayat 23. Lalu berkatalah Yehuda, Ya. biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Perhatikan, dia menjaga harga dirinya lebih daripada status yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Haleluya. Dia lebih menghargai apa? Harga dirinya. Biarlah itu ada di tangan dia. Sepele ya. Cap materai itu sangat berharga loh. Kalung dan juga tongkat itu sangat berharga. Tetapi dia katakan biarlah itu sama perempuan itu. Daripada kita menjadi bahan ejekan, olok-olokan. Karena memang harus diejek orang yang melakukan hal yang demikian. Ya, perhatikan saudara di situ. Bagaimana kehidupan daripada Yehuda itu. Terus. Sesudah kira-kira 3 bulan dikatakanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Siapakah yang patut dibakar? Yehuda. Tapi perhatikan, dia senangnya menghakimi. Orang yang tidak menghargai keselamatan, orang yang tidak menghargai status yang diberikan oleh Tuhan, sering sekali suka menghakimi. Dia katakan ketika disampaikan kabar kepadanya bahwa menantunya Tamar mengandung dari apa? Persundalannya. Apa kata Yehuda? Bawa perempuan itu kemari supaya dibakar. Haleluya. Memang saya katakan Tamar itu orangnya cerdas. Coba terus. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, Ya. dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Ya. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Periksalah siapa yang membuat saya mengandung. Itu intinya. Jadi dari barang-barang inilah yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Haleluya. Periksalah. Seandainya hanya kambing domba, pasti Yehuda tidak kena ejekan orang. Tetapi diberikan barang-barang tadi, barang yang berharga, berbicara status daripada Yehuda. Periksalah, ini barang-barang siapa? Dari orang yang mempunyai barang inilah aku mengandung. Terus Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, ya, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. iya, barulah Yehuda menyadari memang benar perempuan itu. Karena dia tidak bisa mengelak. Karena ada tanda namanya di sana. Ada tanda pengenalan dalam cap materai itu. Ada tanda pengenalan pada tongkat juga. Dan juga pada kalung. Dia tidak bisa mengelak, saudara. Halo. Kita sudah punya status sudah dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghargai status itu? Jangan sampai kita seperti Yehuda, saudara. Ya, jadi Yehuda itu mencoba menghukum Tamar. Tapi setelah tahu yang pantas dihukum itu bukanlah Tamar. Tetapi yang pantas dihakimi itu adalah Yehuda. Karena sudah membuat menantunya mengandung. Yang diberikan harusnya anaknya, tetapi dia jadinya yang kena jebak.
Saudara, jadi orang yang tidak menghargai pemberian dan status dari Tuhan bisa juga kena jebak iblis, saudara. Perhatikan saudara, ada 3 barang yang berharga yang menentukan atau menunjukkan status daripada Yehuda tadi. Ya, kalau kita lihat di situ ada 3 barang berharga tadi, saudara, itu memiliki arti di hadapan Tuhan. Ada 3 barang. Yang pertama itu adalah apa? Cap materai. Apa sih artinya cap materai itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Coba kita lihat dalam kitab Wahyu dulu. Wahyu pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Apa sih arti barang-barang yang berharga? Cap materai. Beberapa minggu ini kita berbicara materai daripada Allah, ya. Apa sih artinya itu bagi kita? Coba dibaca dulu, saudara. Atau sama kita baca. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah dapat, saudara? 1, 2 ya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Halo? Sering kita sudah bahas ini. Pada hari kemurkaan yang akan datang. Perhatikan. Materai itu sangat berharga. Itu menentukan saudara dihukum atau tidak. Halo? Miliki materai Allah. Karena pada saat bumi dan pohon-pohon laut akan mendapat apa? Ataupun dikatakan tadi di situ akan dihancurkan. Jangan dulu sebelum kami apa? Memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi. Itu materai daripada Allah. Dalam 2 Timotius juga kemarin kita sudah baca, saudara. Ayat pasal yang ketiga ya, kedua ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 ya. Coba dibaca dulu. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Ini sebenarnya kita mengulang, ini udah sering kita baca. Ayo saudara, ada yang dapat? 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Coba, dapat? Ayo, ada yang dapat? Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, Ya. dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Apakah materai Allah itu? Tuhan mengenal. Itu tanda pengenalan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Itu berbicara pemberian Allah, pengenalan akan Yehuda. Itu berbicara status Yehuda sebenarnya dari Allah. Tetapi dia anggap enteng, saudara. Untuk keinginan daging hawa nafsu. Dia berikan itu seenaknya saja kepada Tamar. Dia kira itu, dan dia tidak mengenal Tamar siapa. Dia kira itu perempuan sundal, perempuan jalan. Ternyata itu adalah menantunya. Kiranya saya lihat ini Tamar ini kayaknya balas dendam ya. Karena mertuanya tidak apa? Tidak menepati janjinya memberikan anaknya Shelah. Perhatikan saudara di situ. Begitu juga dalam 2 Timotius pasal yang kedua 19. Ayo kita sekali lagi baca dulu 1, 2 ya. Tetapi dasar dan meterainya ialah Tuhan mengenal. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Haleluya. Haleluya. Pengenalan kita ketika ada meterai, Allah mengenal kita. Ada meterai di dahi. Nah, kalau dalam kitab Wahyu tadi, jangan rusak
rusakkan dulu bumi, jangan rusakkan pohon-pohon. Itu tadi ya dikatakannya. Apa saja yang dirusakkan? Laut, apa lagi? Jangan merusakkan bumi dan laut dan juga pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Halo. Jadi materai itu berguna pada hari kemurkaan. Itu adalah berbicara perlindungan daripada Allah. Materai itu berbicara tanda pengenalan dan perlindungan. Itu berbicara status Anda di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan anggap enteng dengan cap materai. Karena itu berbicara status, itu berbicara pengenalan, itu berbicara perlindungan pada hari kemurkaan yang akan datang. Miliki itu, saudara. Jadi orang yang sudah memiliki materai daripada Allah, dia harus menjauhkan dirinya daripada yang jahat. Makanya anak-anak Tuhan selalu hidup benar, hidup suci dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Kalung. Apa sih kalung? Perlunya kalung? Perlukah kalung itu? Kalau zaman sekarang mungkin gak terlalu perlu ya. Secara lahiriah kita gak perlu kalung. Kalau mau saudara pakai kalung, pakailah di jalan sana yang 10 gram. Hati-hati saudara diintip. Karena banyak orang susah makan sekarang. Anda enak-enak pakai kalung. Orang makan aja susah. Kan seperti itu? Karena perhiasan kita, kalung itu tadi berbicara perhiasan. Ya, kalau cap materai itu tanda pengenalan, kalau cap materai itu tanda apa tadi, status sosial, kalau cap materai itu juga berbicara perlindungan di pada hari kemurkaan. Tetapi kalau kalung itu berbicara perhiasan. Kalung juga berbicara status sosial. Dengan orang memakai kalung, mana yang lebih besar? Berarti uangnya lebih. Itu juga berbicara status. Lebih besar kalungnya, lebih banyak emasnya, lebih banyak juga barang-barang berharganya. Berarti status sosialnya lebih tinggi dong. Seperti itu. Kalung juga adalah berbicara perhiasan kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya punya kalung yang diberikan Tuhan. Apakah kalung emaskah yang diberikan Tuhan? No. Tuhan tidak memberikan hal-hal lahiriah kalung. Tetapi itu berbicara hal-hal yang rohani. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Coba kita lihat dulu. Dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita boleh sama-sama baca, saudara. 1, 2 ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan Yehuda itu dia berikan begitu saja kepada Tamar, dan dia tidak menghargai perhiasan daripada Allah. Itu adalah barang yang berharga, yaitu berbicara perhiasan yang indah. Tetapi kalau kepada saudara dan saya, Petrus menuliskan, perhiasanmu bukanlah mengepang-epang rambut, bukanlah berbicara pakai perhiasan-perhiasan emas. Tetapi apakah perhiasan saudara yang perlu dihargai dan tidak boleh dianggap sepele? Itulah tadi dikatakan apa? Yaitu
roh yang lemah, lembut, dan orang yang tidak suka marah. Dia suka lembut, sabar. Itu juga perhiasan di hadapan Tuhan. Halo, lihat kiri kanan. Jangan saudara merasa iri ketika orang pakai kalung, pakai perhiasan yang indah-indah. Tetapi ketika seseorang, anak-anak Tuhan itu memiliki roh yang lemah lembut, perhatikan, tentram. Bukan berarti ketika Anda salah pun tetap lembut, tetap tentram. Bukan itu yang namanya lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tegas dan selalu menyatakan kebenaran. Itu juga adalah orang yang lemah lembut. Bukan berarti seperti orang kita Jawa yang orang Jawa kan terkenal lembut ya. Ini mas begini, bukan begitu saudara. Apakah perhiasan kita? Yaitu hati yang lemah lembut dan tentram, gak murah emosi, gak murah marah. Ini nanti suaminya ngomong, masih satu dari suaminya datang, istrinya udah 4. Apa kau bilang? Main orang, udah tutup. Haleluya. Apalagi tadi perhiasannya? Yaitu perhiasanmu, ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yaitu tentram yang sangat berharga. Apakah dikatakan perhiasan kita? Yaitu manusia batiniah yang lemah lembut dan tentram, tenang. Ketika tidak ada uang, ketika ada masalah, ketika ada badai. Kemarin pulang dari Galang itu kan badai, saya ada di mobil itu, di kapal, sorry. Itu airnya masuk ke dalam, diangkat. Jadi kita seperti diangkat, dijatuhkan, diangkat begitu toh kalau memang ombaknya besar. Tapi saya tenang. Sebab saya ingat bagaimana murid-murid bersama dengan Yesus. Kenapa mereka kena ombak dan mereka sangat ketakutan? Karena Yesus tidur. Halo. Tapi seketika saya buat pacaran langsung. Jadi keluarga bingung. Bagaimana udah nyampe gak? Jadi mereka yang heboh, saudara. Saya santai. Udah di mana sekarang? Telepon saya sampai di sini. Udah di rumah. Tadi dilihat siaran langsung, bagaimana itu kapalnya begini-begini, bagaimana sehatnya? Udah di rumah. Karena kenapa? Hati tentram. Jangan ketika kita punya uang, ketika kita tidak ada masalah, ketika kita mendapat berkat-berkat, baru hati kita tentram. Tapi ketika ada masalah, ketika tidak ada berkat, ketika ada orang yang menghina dan mengejek kita karena kebenaran, hati kita kacau. Anak-anak Tuhan yang memiliki perhiasan dari Allah selalu memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Haleluya. Mau? Masih punya perhiasan? Halo? Masih ada perhiasannya, masih dipakai enggak? Manusia batiniahnya. Jadi kalau Anda tidak punya perhiasan secara lahiriah, itu tandanya engkau anak Tuhan juga. Karena tapi miliki perhiasan secara batiniah. Jangan nanti perhiasan jasmani juga enggak ada, batiniah apalagi. Kosong, enggak ada apa-apa. Yang paling penting kita memiliki perhiasan batiniah. Roh yang tentram, lemah lembut, dan tenang, saudara. Itu. Coba kita lihat dulu Amsal 3. Kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita sama baca, saudara. 1, 2 ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku.
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dan dalam pandangan Allah dan serta manusia. Perhatikan di situ ayat yang ketiga. Sama-sama dulu angkat suaramu saudara, karena ada yang diam, yang nggak kedengaran. Ayat yang ketiga, 1, 2 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Haleluya. Apakah yang perlu kita kalungkan? Kasih dan kesetiaan. Itu juga berbicara perhiasan. Kalung saudara. Kalung itu berbicara perhiasan. Kalung itu berbicara barang yang sangat berharga. Apakah tadi yang pertama kalung yang perlu yang menjadi perhiasan kita? Yaitu manusia batiniah, yaitu memiliki roh yang lembut, tenang dan tentram. Yang kedua, apakah kalung ataupun perhiasan kita? Kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Halo. Memiliki kasih yang sepenuh kepada Tuhan dan kesetiaan. Itu berbicara perhiasan dari Tuhan. Itu dikatakan dipandang baik dan benar oleh Allah. Haleluya. Masih punya perhiasan kalung? Masih ada kasih mengasihi Tuhan? Masih mau tetap setia? Jangan pujiannya, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Kalau dinyanyikan itu saudara, pastikan kita menjadi orang yang tetap setia. Setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Setia melakukan kehendak Tuhan. Setia memuji dan menyembah Tuhan. Setia dalam segala perkara-perkara yang diizinkan Tuhan. Pasti kau akan lihat jalan keluar. Tuhan akan angkat walaupun engkau sudah jatuh. Halo, percaya? Kalau saat ini mungkin engkau dalam situasi di bawah. Engkau dalam situasi jatuh, saudara. Tidak ada yang dapat kau andalkan lagi. Tapi ketika engkau sabar, mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ada saatnya engkau akan diangkat. Bukan manusia yang mengangkatmu, tapi Tuhan. Gak enak diangkat manusia, bisa satu saat jatuh. Tapi ketika diangkat Tuhan, tidak ada yang dapat menjatuhkan Anda. Haleluya. Lebih enak diangkat Tuhan daripada diangkat manusia. Kalau diangkat manusia, saudara bilang apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jangan nanti ketika saudara diangkat, telingamu naik sebelah ke atas, susah nanti nurunkannya. Ketika engkau diangkat, ketika engkau dipuji, ketika engkau dipuji oleh orang, engkau katakan apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita memang ini boleh, kalau kita memang cerdas, kalau memang kita ini hebat, itu hanya karena Tuhan, bukan karena engkau dan aku. No. Jika kita bisa sampai sekarang ini ada seperti sekarang ini juga, itu karena Tuhan, saudara, yang masih angkat kita, sehingga kita tidak sampai terpuruk. Itu yang perhiasan yang kedua tadi ya. Perhiasan yang ketiga apa? Apa itu berbicara tongkat? Untuk apa tongkat? Untuk apa tongkat, saudara? Tongkat berbicara kekuasaan. Terus tongkat juga berbicara penopang. Makanya biasanya kalau lansia itu kemana-mana pakai tongkat. Supaya apa? Supaya bisa menopang dia, supaya jangan jatuh, saudara. Tongkat untuk apa lagi? Berbicara apa?
Ya, bisa menarik, bisa juga memukul. Itu tongkat ya. Karena ada dua apa ya? Ada dua fungsi. Satu fungsinya begini, menarik. Fungsi yang panjang untuk ya, itu juga fungsi tongkat. Makanya tongkat itu juga berbicara penggembalaan. Haleluya. Tongkat juga berbicara pegangan. Halo, nggak ada orang pakai tongkat, kakinya yang bawa tongkat. Itu dipegang oleh tangan. Jadi tongkat itu besar sekali artinya, saudara. Besar sekali kebutuhannya ataupun kepentingannya. Yang pertama, dia bisa memukul, dia bisa menarik. Dia juga menjadi penopang. Dia juga bisa menjadi apa tadi? Pegangan. Tongkat itu juga berbicara penggembalaan. Di mana sih tertulis? Mazmur pasal yang ke-23. Makanya kita jangan sampai ya tidak menghargai harta ataupun pemberian pengenalan daripada Allah. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ini sudah biasa ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2 ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Jadi tongkat itu juga berbicara penggembalaan. Yesus berbicara gembala, gembala yang baik dikatakan di situ. Itu dinyanyikan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi tongkat berbicara penopang, tongkat juga berbicara pegangan. Tongkat juga bisa memukul, tongkat juga bisa menarik. Makanya kalau gembala itu ada saatnya dia memukul. Gak ada gembala, iya sayang. Salah pun iya, kau baik. Gak. Ada saat dia pukul. Cepat. Begitu loh kalau parmahan kasuan itu kan. Parmahan biasanya punya tongkat, ada kayu. Ada saatnya ketika domba itu susah untuk maju, ayo berangkat. Oh, dia susah. Cepat. Nah, seperti itu. Langsung dia pergi. Ada saatnya dia masuk ke kandang bagaimana? Ayo pelan-pelan untuk masuk ke kandang. Jadi gembala itu nggak bisa satu apa aja, bukan memukul terus. Ada saatnya gembala itu juga membalut. Ada saatnya juga dia memukul. Jangan Anda katakan ketika dia memukul, kejam kali lah gembala ini. Dipukul aku. Kenapa kau dipukul? Karena kau dalam posisi yang salah. Karena kau mungkin sedang bandel, susah kau dibilang maju, kau susah maju. Maju! Dia bilang maju. Disitulah berfungsi tongkat. Baru dia maju rupanya. Baru dia sadar. Kalau nggak dipukul dia nggak tahu, dia harus maju. Dikatakan di situ apa? Ia menyegarkan jiwaku. Itu tugas gembala. Memberikan firman. Ya, dia membimbing ke air yang tenang, memberikan firman. Karena air itu berbicara firman yang memberikan hati kita menjadi tenang. Dan juga dikatakan di situ, ia menuntun aku di jalan yang benar. Itu tugas gembala. Makanya kalau gembalanya sesat, yakinlah dombanya pun akan ikut sesat, saudara. Terus ayat yang keempat, perhatikan di situ, saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa?
gadamu. Itulah yang menghibur aku. Haleluya. Tongkat juga berbicara menghibur. Kenapa dikatakan menghibur? Karena ketika jalan, kalau kita tidak sanggup berjalan, tongkat itu membantu kita untuk berjalan. Jadi menghibur. Oh, di mana tongkatku, itu sangat diperlukan. Mama saya seperti itu kalau ke kamar mandi. Mana tongkatku, mana tongkatku. Tongkat itu sangat berfungsi. Dia nggak bisa jalan tanpa tongkat itu. Itu sangat berfungsi, saudara. Saudara juga membutuhkan tongkat. Membutuhkan seorang gembala. Siapakah gembalamu? Kalau di sini mungkin punya gembala juga. Engkau juga harus taati itu. Baik saat dia marah, baik saat dia diam, baik saat apapun, saudara. Kalau engkau mau diberkati, ikutilah. Karena apa? Ada tongkat di situ. Tongkat gembala itu bisa menghibur. Sekalipun mungkin hatimu kacau saat dia marah. Tapi lihat, ada tongkat untuk menghibur. Ketika engkau mau dipukul. Karena ada saatnya dia juga menarik. Sini buru, sini buru. Karena dua fungsi itu, saudara. Ada saatnya dia memukul, ada saatnya ditarik. Ada saatnya dilukai, ada saatnya dibalut. Jadi nggak gampang. Jadi penginjil itu enak. Enak gak? Lebih enak mana daripada gembala? Orang bilang lebih enak gembala dong, ada persepuluhan. No, saya paling suka menjadi seorang penginjil. Tapi Tuhan tidak inginkan saya di sana. Tuhan mau saya masih seperti ini. Kita tidak mau mengikuti kehendak kita. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita mau ikuti. Dikatakan di situ, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi penghiburanmu ketika engkau mau digembalakan oleh firman. Engkau mendapat air yang tenang. Di manakah kita dapat air yang tenang? Di dalam penggembalaan. Di manakah kita dapatkan padang rumput yang hijau? Di penggembalaan. Makanya sebagai jemaat Tuhan kita harus siap digembalakan. Haleluya. Tongkat juga berbicara didikan. Apa? Apa? Makanya tadi dikatakan dihajar, ditegur. Coba lihat dulu dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-22. Coba. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Dapat, saudara? 1, 2 ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat didikan. Jadi satu kebutuhan tongkat itu untuk menarik ataupun mengayomi. Ada juga fungsinya untuk apa? Mendidik. Supaya apa? Supaya kita bukan menjadi jemaat yang bodoh. Perlu dididik supaya menjadi cerdas. Perlu dididik dengan firman Tuhan supaya menjadi bijak. Itu perlunya tongkat. Tongkat itu juga butuh. Makanya dikatakan tongkat didikan. Yang ketiga, tongkat juga berbicara. Coba kita lihat Zakaria. Zakaria pasal 11 ayat 7. Zakaria 11 ayat 7. Sama-sama kita baca dulu. Zakaria 11 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Yang ketiga, tongkat itu apa? Berbicara apa? Kemurahan.
dan juga ikatan. Halo, perhatikan dulu ke saya. Saudara masih mau terikat dengan penggembalaan? Masih mau mendapat kemurahan? Jemaat Tuhan harus digembalakan supaya dia tinggal dalam ikatan dengan Tuhan, tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Karena tongkat berbicara kemurahan, tongkat juga berbicara ikatan. Jadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan bisa terikat dengan Tuhan itu lewat penggembalaan. Orang-orang benar, anak-anak Tuhan juga hidup di dalam penggembalaan akan mendapat kemurahan daripada Allah. Haleluya. Haleluya. Yang keempat tentang penggembalaan. Coba kita lihat dulu. Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita Wahyu pasal 11 ayat pertama sampai yang kedua. Saya minta kita sama membacanya 1-2 ya. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Yang keempat, ya, tongkat itu berbicara pengukur. Mengukur apa, saudara? Jadi jangan main-main dengan tongkat penggembalaan. Tongkat itu adalah barang yang berharga, jangan seperti Yehuda. Lepaskan tongkatnya hanya karena keinginan daging dan hawa nafsu daging. Tongkat juga berbicara pengukur. Mengukur apa tadi dikatakan tongkat itu? Mengukur bait suci. Saudara dan saya mau diukur loh. Engkau dan aku bait suci. Dalam tabernakel itu. Yang diukur itu adalah bait suci. Halaman dikecualikan. Tidak diukur. Karena itu dikatakan hanyalah untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang akan dihukum 42 bulan, artinya 3,5 tahun, diinjak-injak oleh antikris. Yang manakah pelataran itu diukur atau tidak? Itu tidak. Tetapi yang diukur adalah mesbah. Itulah tempat kudus dan juga tempat maha kudus. Kita sudah belajar ini ya. Itu diukur. Tetapi pelataran itu dikecualikan. Perhatikan. Jadi kalau pertobatan orang hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat itu berbicara mesbah korban bakaran dan juga dibaptis. Kalau sekadar di situ, halo, satu saat engkau akan diinjak-injak antikris. Tetapi kita harus lanjutkan supaya diukur. Masuk melalui pintu kemah. Terus memiliki kandil ada di sana, berbicara apa? Terang. Berbicara meja roti juga berbicara, 2 ketil roti itu berbicara firman, persekutuan dengan firman. Ada juga mesbah dupa, pujian dan penyembahan. Dan selanjutnya sampai kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah tempat yang maha kudus ataupun ruangan maha kudus. Itu yang diukur, saudara. Selain itu tidak diukur. Apakah yang mengukur itu? Itu tongkat. Tongkat juga untuk mengukur kerohanian kita. Jadi jangan sepelekan itu. Itu adalah barang yang berharga. Haleluya. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, dan jangan sia-siakan 3 barang berharga yang diberikan itu tadi. Itu berbicara status, pengenalan. Itu juga berbicara perhiasan. Itu juga berbicara penggembalaan dan sebagainya. Saya sudah terangkan. 3 poin ini saudara kita renungkan dalam minggu ini.
Apa barang berharga yang kita tidak hargai? Apa pemberian Allah yang tidak kita hargai? Status kita sebagai anak Tuhan sudahkah kita hargai? Firman Tuhan tadi berkata, materai itu adalah Tuhan mengenal kepunyaannya. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan wajib menjauhi segala kejahatan. Itu untuk Anda dan saya, orang-orang benar yang sudah mendapat status sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Sudah